Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang sholat sunnah isyraq. Ketika berbicara tentang sholat sunnah isyraq, Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa sholat sunnah isyraq atau dengan istilah lain sering disebut dengan sholat syuruk adalah sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit. Ini penjelasannya dapat kita lihat di dalam kitab Asnal Muttalib fi Syarhi Rawdatit Thalib, atau juga bisa kita temukan dalam kitab Nihayatuz Zain karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sementara sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah isyraq itu sama dengan sholat awabin atau sholat duha. Dalam kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, pengertian yang kita ambil, sholat isyraq atau sholat syuruk adalah sholat sunnah yang dilakukan pada pagi hari setelah matahari terbit, di luar sholat awabin dan sholat duha, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam An-Nawawi rahimahullah. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah isyraq memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang melaksanakan salat isyraq asal prasyaratnya terpenuhi, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan haji dan umroh yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamatin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 589. Subhanallah. Jadi jelas menurut perspektif hadis ini, orang yang melaksanakan sholat isyraq yang persyaratannya terpenuhi, maka Allah akan berikan pahalanya seumpama melaksanakan haji dan umroh yang sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya mencapai keutamaan yang dimaksud oleh hadis tadi, maka persyaratan untuk memperoleh fadilah dan keutamaan sholat sunnah isyraq, Syekh Muhtar Asy-Syinkiti memberikan penjelasan tentang hadis ini, bahwa keutamaan sebagaimana tadi dijelaskan hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sholat subuh secara berjamaah, sehingga tidak tercakup di dalamnya orang yang sholat sendirian. Maknanya, kalau dia sholat sendirian, tidak berjamaah, walaupun dia berzikir sampai matahari terbit dan tidak berubah tempat duduknya, lalu kemudian dia melaksanakan sholat isyraq, maka itu tidak termasuk dalam kategori melaksanakan sholat isyraq yang akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan tadi. Ini menurut Syekh Muhtar Asy-Syinkiti. Zahir kalimat jamaah di hadis ini mencakup jamaah di masjid, jamaah di perjalanan, atau di rumah bagi yang tidak wajib jamaah di masjid karena uzur. Maknanya begini. Jadi hadis ini maknanya adalah mencakup berjamaah di semua tempat. Pertama, tentu berjamaah di masjid. Itu adalah yang paling utama. Maka akan mendapatkan pahala isyraq kalau dia melanjutkan dengan sholat sunnah isyraq dan persyaratan-persyaratannya terpenuhi. Juga jamaah di perjalanan. Misalkan kita sedang melakukan perjalanan kemana, di tengah jalan kita sholat subuh, ikut berjamaah, maka itu pun termasuk kalau dia lanjut dengan melaksanakan sholat isyraq. Atau bahkan sholat berjamaah di rumah bagi yang tidak wajib jamaah di masjid karena uzur. Kan para ulama menjelaskan bahwa beberapa faktor yang bisa menjadikan uzur untuk berangkat sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, misalkan adanya hujan yang sangat besar dan akan mendapatkan madarat kalau kita berangkat, maka itu tidak jadi persoalan, tidak wajib untuk datang. Atau barangkali zaman seperti sekarang, ya, misalkan zaman virus COVID-19, kita khawatir tertular, maka kita tidak berangkat ke masjid. Maka itu menurut ulama, walaupun kita tidak berangkat ke masjid dan kita berjamaah di rumah, misalkan dengan keluarga, ini pun termasuk dalam kategori berjamaah. Ya, zahir kalimat jamaah dalam konteks hadis ini. Jadi persyaratan yang pertama adalah sholat subuhnya harus dilakukan secara berjamaah. Persyaratan yang keduanya, agar kita memperoleh pahala isyraq dan mengerjakan isyraq tadi, yaitu duduk berzikir setelah sholat subuhnya. Artinya apa? Setelah sholat subuh, kita duduk berzikir sampai matahari terbit. Tidak berubah kita di situ tempatnya. Tapi jangan duduk tidur. Maka kalau tidur ya walaupun kita tidak kemana-mana, misalkan, tapi kita tidur habis sholat subuhnya, maka itu tidak akan termasuk walaupun kita mengerjakan sholat sunnah isyraq. Nah, yang masuk dalam kategori berzikir ini adalah maka kita misalkan membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, ya, diskusi masalah agama atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu adalah termasuk dalam kategori berzikir menurut pendapat Syekh Muhtar Asy-Syinkiti. Maka kalau dia habis sholat melakukan baca Quran, beristighfar setelah sholat subuhnya, baca buku agama, tapi duduk di tempatnya, dia tidak berubah, ya. Tiba-tiba datanglah waktu terbitlah matahari, kira-kira 15 menit setelah terbit, langsung melaksanakan sholat isyraq, maka itu pahalanya di hadapan Allah seumpama mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, atau dalam istilah haji itu adalah haji yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Persyaratan yang ketiga dalam rangka memperoleh fadilah dan keutamaan sholat sunnah isyraq itu adalah duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari. Tidak boleh pindah dari tempat sholatnya. Nah, kita tadi duduk di sini misalkan di satu tempat ketika sholat subuh berjamaah, dia duduk wirid di situ, terus dia berzikir kepada Allah, beristighfar, membaca Quran, kemudian tidak berubah
untuk kepentingan apapun. Bagaimana Ustadz kalau saya misalkan berangkat kencing dulu, maka menurut para ulama itu sudah berubah tempat duduknya. Bagaimana kalau saya ada keperluan ngambil Quran dulu, misalkan mau ngaji, maka itu sudah berubah tempat duduknya. Maka sebaiknya sebelum sholat subuhnya itu sudah dipersiapkan. Kalau kita berniat baca Quran, Qurannya sudah ada di samping kita, sehingga tempat duduk kitanya tidak berubah. Ini adalah pendapat dari Syekh Muhtar As-Syinkiti dalam kitab Zadul Mustaqni, ketika kita ingin mendapatkan atau memperoleh fadilah dan keutamaan dari sholat sunnah isyraq tadi. Mudah-mudahan Allah memampukan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun jumlah rakaat, waktu dan tata cara melaksanakan sholat sunnah isyraq dijelaskan oleh para ulama. Jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Ya, jadi jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Lafal niatnya ini kalau mau kita lafadkan atau talafudkan. Memang kalau niatkan di hati, tetapi kita harus membersamai dengan falafadan. Maka falafad niatnya usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya menyengaja sembahyang atau salat sunnah isyraq 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun waktunya itu menurut para ulama adalah setelah matahari terbit dan naik 1 tumbak, atau kalau kita perkirakan mungkin kira-kira 15 menit setelah terbit. Dengan tata caranya, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dilanjut membaca Quran surat Ad-Duha, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dilanjut dengan membaca surat Al-Insyirah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Nihayatuz Zain menjelaskan, di antara sholat sunnah adalah sholat isyraq, yaitu 2 rakaat setelah matahari terbit dan naik. Niatnya adalah niat sholat sunnah isyraq. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, lalu dilanjut dengan membaca surat Ad-Duha. Dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dilanjut dengan membaca surat Al-Insyirah. Dalam konteks lain, dengan redaksi yang berbeda tetapi maknanya sama, Syekh Al-Utsmain menjelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsmain. Beliau menjelaskan salat isyraq adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit setinggi tumbak, kira-kira 15 menit setelah terbit. Ini disebut dengan sholat isyraq. Ini penjelasan para ulama tentang rakaat, waktu, dan tata cara melaksanakan sholat sunnah isyraq. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi tambahan pemahaman bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan akan menjadi tambahan ilmu dan pemahaman kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah kita, dan dalam rangka menggapai ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.